Jadi untuk kalian yang pecinta kayak romantisme yang nggak biasa gitu ya, romantisme yang dewasa, maksudnya yang saling mengerti, bukan saling menyek saling minta perhatian gitu, tapi memang romantisme yang saling mengerti satu sama lain dan saling menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review webtoon episode 1. Webtoon kali ini akan aku review yang berjudul Twinning. Ini dia rating yang aku berikan. Ini versi aku. Kok bisa sih ratingnya itu bisa nyampe segitu? Alasannya kenapa? Mungkin dari kalian yang belum pernah baca webtoon ini, kalian pasti gak bakal tertarik deh sama cover dan sama judul dari webtoon ini. Masa iya sih gambarnya itu gambar anak yang kembar, kayak ada cewek, dua orang cewek. Nah terus judulnya itu Twinning, kan kayak kita tuh kalau misalnya bukan penggemar webtoon itu, belum pernah baca, kayak paling ini cerita anak kembar, biasa aja sih covernya. Padahal nih ceritanya itu memang bener-bener bagus. Nah waktu aku baca itu sampai 3 episode pertama itu, ya ampun, ceritanya ini bagus banget. Dan ada 3 alasan yang membuat cerita ini bagus. Yang pertama itu tentu saja gambarannya. Nah untuk gambarannya sendiri itu kenapa sih bisa bagus banget, kayak aku kan nggak ngerti kan apa itu animasi gambar-gambar gitu. Nah ini bener-bener sampai aku tuh follow si penulisnya. Nah jadi penulisnya itu Annabelle Emilafta. Untuk IG-nya di sini bisa di follow dan dicari sendiri. Dia ini merupakan seorang yang di jurusan art juga, kayak gambar-gambar atau animasi gitulah ya. Jadi webtoon ini nih kayak menggambarkan apa ya, bukan menggambarkan dirinya tapi terinspirasi dari kayak dirinya sendiri gitu. Soalnya untuk pemeran utama di webtoon ini yang namanya Carol itu, dia itu juga animasi, di jurusannya animasi. Alasan yang kedua, webtoon ini memberikan sisi positif kepada pembacanya. Kayak kalau misalnya orang yang bener-bener dia itu jiwa kayak positif thinking gitu ya, dia tuh bakalan suka banget sama webtoon ini, karena beberapa part dari webtoon ini pemecahan masalahnya itu memang pakai otak kita itu kayak ikutan untuk berpikir positif. Jadi permasalahan apapun itu selalu positif thinking, selalu semangat, selalu ambisius. Punya orang-orang yang gitu tuh pasti tertarik banget sama webtoon ini, karena aku tuh juga orangnya sedikit ambisius sedikit. Jadi kayak oh my god, webtoon ini bener-bener kayak bikin aku terinspirasi, pengen jadi dia juga, pengen jadi dia yang semangat. Soalnya kan ini ceritanya kayak terinspirasi dari cerita nyata si autornya kan, walaupun nggak semuanya terinspirasi dari autornya sama dari teman-teman lingkungannya. Nah itu tuh menunjukin juga kalau autornya itu tuh emang bener-bener ambisius juga, bener-bener orang yang semangat terus, dia bikin orang-orang lain juga semangat. Dan itu tuh bener-bener nilai plus untuk webtoon yang bisa bawa emosi kita. Alasan ketiga, romantisme di webtoon ini tidak menyek. Jadi nggak kayak webtoon romantis yang di lain itu, mereka itu kayak lebih ke sisi orang ketiganya tuh menyek kayak gitu kan. Nah kalau untuk webtoon ini, dia itu setiap permasalahannya itu dihadapi dengan kedewasaan. Jadi kalau misalnya mereka tuh kayak lagi biasa lah ya, kalau ada percintaan tuh pasti ada saling berargumen. Nah saling berargumennya aja itu sama-sama bikin semangat.
di antara Nathan si cowoknya ini dan Carol ini. Mereka tuh memang saling menyemangati. Misalnya si Nathan ini lagi jatuh, si Carolnya yang bikin dia semangat. Misalnya si Carol yang jatuh, si Nathannya yang bikin semangat. Jadi nggak kayak cerita biasa gitu. Emang bener-bener kayak itu tuh diajarin untuk bersikap dewasa terhadap permasalahan. Lalu untuk orang ketiganya itu aja itu ada nih orang ketiganya itu malah apa sih, orang ketiganya tuh nggak ngerebut cowoknya, cuman sebatas suka aja. Ya nggak apa-apa kan kalau misalnya suka gitu. Yang bikin aku suka dengan webtoon. Selanjutnya aku bakal cerita secara singkat webtoon ini yang bikin aku suka banget. Awalnya nih aku tahu dari teman kuliah, katanya Lis, ini loh mirip kamu, katanya. Kok bisa sih webtoon mirip aku? Nah kan kebetulan aku juga belum baca webtoon itu. Nah dia tuh nunjukin twinning itu. Apa sih twinning ini? Baca lah kan episode 1, oke, episode 2, oke, episode 3. Ya ampun, ternyata bagus banget. Jadi cerita awalnya itu si Carol ini, dia ini orang Indo yang dapat beasiswa di luar negeri. Nah, beasiswanya itu beasiswa Rhodes di universitas yang ada di Amerika. Ini dari kisah nyatanya juga. Si yang asli Annabelle atau Amabel ya. Pokoknya si penulis yang itu tuh dia dapat beasiswa yang ada di Korea. Keren kan? Jadi jurusannya tuh sama-sama animasi. Kayak terinspirasi dari kisah dia sendiri. Nah, jadi si Carol ini dia kan kuliah di animasi. Di animasi itu kan banyak proyek-proyek besar kayak buat animasi yang tentunya butuh musik latar. Di jurusan lain itu mereka tuh diminta untuk cari yang bisa mengisi latar suara dari animasi mereka, latar musiknya. Nah kebetulan dia ini kan lagi jalan ujuk. Dia ketemu sama, bukan ketemu tapi ngeliat orang yang lagi tampil dan itu keren banget. Nah namanya tuh Nathaniel Aldridge. Terus dia minta si Nathaniel ini untuk jadi pengisi dari suaranya itu, minta dibikin ini. Terus dikejarnya, terus dia nggak tahu tuh Nathaniel tuh orangnya bener-bener terkenal hebat, anaknya pianis juga yang hebat, dia nggak tahu. Nah sebenarnya sih dia ini kan orang ambisius kan, jadi dikejarnya terus sampai dapat. Nah dapatlah nih dia, si Nathaniel ini jadi setuju untuk mengisi latarnya. Terus lama-lama kan mereka ketemu terus. Nah udah nyampe selesai itu pun mereka tuh malah nambah deket, padahal udah selesai kan project mereka yang bersama itu. Jadi si si animasinya nih masuklah animasi ini ke festival di luar negeri gitu kan. Nah si Nathaniel ini juga ada konser ada konser di luar negeri juga, tapi beda negaranya. Jadi mereka nih sama-sama di posisi yang keren lah ya. Satunya ke luar negeri yang sebelah sana, satunya ke luar negeri yang sebelah sana. Kan mereka makin deket tuh. Jadi abis itu tuh mereka tuh Carol ini diajakin untuk ke Paris. Kan festival si konser Nathan ini kan ada di Paris juga kan. Paris ini ialah tempat kelahiran dia, tempat orang tua dia pas dulu di sana kan. Dulu mereka tinggal tuh di Paris itu. Jadi diajaknya nih, selesai dari festival film Annecy itu, Carolnya diajak ke rumahnya. Sampai rumahnya itu ternyata mereka tuh kayak menyatakan cinta. Dan memang sih si Nathan nih orangnya tuh kayak berbanding terbalik dengan Carol. Nathan nih suka pesimis lah, karena dia tuh punya kayak penyakit trauma gitu. Walaupun sampai sekarang ini dia tuh nggak ngasih tahu itu ke Carol untuk penyakitnya itu. Dia tuh kayak pesimis gitu nah kalau dia punya hubungan dengan seseorang, karena orang tuanya itu juga sekarang tuh lagi cerai dan dia tuh mengalami traumatik karena kecelakaan
kesalahan yang ada di masa lalu itu. Tapi kata Karo, kenapa sih kita nggak coba dulu? Jadi mereka itu tuh disetujui lah kan, jadi pacaran. Nah sampai sekarang tuh bener-bener gemesin lah untuk ini. Jadi untuk kalian yang pecinta kayak romantisme yang nggak biasa gitu ya, romantisme yang dewasa, maksudnya yang saling mengerti, bukan saling menyek saling minta perhatian gitu, tapi memang romantisme yang saling mengerti satu sama lain dan saling menerima. Itu memang cocok untuk baca webtoon ini. Dan juga untuk kalian yang memang orangnya berpikir positif, positive thinking, kalian juga wajib deh untuk baca webtoon ini, karena kalian juga akan dapat sisi positifnya dari autornya ini. Sekian review episode 1 mengenai Twinning. Semoga setelah ini yang kalian yang belum pernah baca itu, kalian bacalah itu webtoon Twinning, dijamin bagus. Nah kalau misalnya kalian itu suka sama webtoon itu, like juga ya video ini dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.